Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam mata pelajaran animasi 2D dan 3D. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Masih semangat belajar di rumah kan? Oh iya, jangan lupa selalu pakai masker dan jauhi kerumunan. Semoga COVID-19 lekas pergi. Oke ya. Nah, kemarin sudah saya share video tentang pengenalan Adobe Flash. Sekarang akan saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu menerapkan teknik pembuatan gambar objek sederhana. Jadi kita posisinya ada di kompetensi dasar 3.2 ya. Oke, nah sebelum saya lanjutkan materi animasi 2D, bagi teman-teman yang belum gabung di kelas animasi 2D, sekali lagi ya, saya himbau untuk segera join atau bergabung di kelas ini, karena apabila tidak bergabung nanti akan ketinggalan materi-materi yang sudah saya share di sini ya, ataupun tugas-tugasnya. Oke ya. Jadi untuk teman-teman yang belum join, silakan dihimbau untuk segera join karena materinya sudah berjalan. Baik. Nah, KD 3.2 ini akan membahas tentang bagaimana sih kita menggambar sebuah objek di Adobe Flash yang sudah kita bahas kemarin ya. Jadi nanti targetnya kita bisa membuat gambar objek sederhana menggunakan aplikasi 2D yaitu Adobe Flash kemarin. Baik, sebelum kita lanjut, kita buka dulu softwarenya. Bagi yang sudah bertanya kemarin, terima kasih ya. Berarti kalian memang belajar dan menyimak betul apa yang sudah saya jelaskan di video itu. Nah, kemarin sudah saya kasih tahu di sini kita memilih create new-nya ya. Kita memilih ActionScript 3.0 atau 2.0 tidak masalah. Saya pilih 3.0. Oke ya, ini lembar kerja kita. Bagaimanakah cara kita menggambar objek sederhana di Adobe Flash ini? Kemarin sudah saya kenalkan kan tools-toolsnya apa saja yang perlu kita gunakan. Kita bisa menggunakan pensil untuk menggambar ya. Misalkan kita menggambar gunung ya tinggal gini saja. Kemudian apabila kita menggunakan garis ya berarti kita tinggal aktifkan garisnya, line tool ini ya. Seperti ini. Nah, kemarin yang saya lupa itu di pensil tool ini itu karakteristik pensilnya bisa kita setting. Namanya pensil mode ya. Kalau misalkan kalian menggarisnya kok hasilnya selalu garis siku ya. Nah, berarti di sini perlu kita setting pensil modenya. Ada smooth, ada ink. Sekarang yang aktif itu mode straighten. Ya, straighten. Yaitu garis-garis lurus kayak gini karakternya. Misalkan kita rubah menjadi smooth, ya kita coba ya. Kita setting ini, kita blok dulu, kita hapus atau kita Ctrl A sama saja, terus di del. Kita ganti karakteristik pensilnya itu smooth. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya akan menjadi garis-garis yang mempunyai lekukan-lekukan lebih halus ketimbang yang straighten ini ya. Misalkan saya menggambar objek yang sama, nah hasilnya selalu berbeda. Yang straighten itu pasti ada sudut-sudutnya, sementara yang smooth tidak ada sudutnya. Kemudian yang berikutnya ada ink ya. Ink ini tinta. Coba kita gambar. Nah, kurang lebih hasilnya sama ya dengan smooth. Tapi untuk hasil yang halus itu mendingan pakai yang smooth. Oke, kita lanjut. Selain menggunakan pensil, kita juga bisa menggambar menggunakan brush. Nah, ini ya, kemarin sudah saya jelaskan. Kemudian apalagi? Nah, selanjutnya akan saya jelaskan cara menggambar atau membentuk objek di Adobe Flash ini. Anggap saja saya ingin menggambar menggunakan line. Nah, saya akan menggambar garis menggunakan line, garis lurus seperti ini. Nah, kemudian
bagaimana cara melengkungkan garis ini? Misalkan kita ingin membuat sesuatu yang ada lekukannya. Nah, kalau misalkan kalian ke Corel ya, Corel Draw kemarin pelajaran di kelas 10 ya, untuk melengkungkan garis kita harus mengkonvert garis tersebut menjadi kurva ya kan. Tapi kalau di Adobe Flash ini tidak usah. Ketika kita menggambar garis kemudian ingin kita lengkungkan, maka kita tinggal mengaktifkan tools selection ini ya. Selection ini diaktifkan. Nah, kemudian kita tinggal mendekatkan saja, kita dekatkan sedikit. Nah, sehingga di ujung mouse yang warna hitam itu terlihat garis lengkung kan. Coba perhatikan, kelihatan kan. Nah, itu berarti tandanya itu kita bisa melengkungkan garis yang ada ini. Ketika mouse-nya saya jauhkan dari garis, maka gambar lengkung tadi tidak ada. Coba perhatikan ya, ini saya dekatkan. Nah, itu berubah menjadi garis lengkung. Nah, seandainya kita klik garisnya, klik kiri dan tahan, itu maka akan membuat garis yang ada menjadi lengkung. Klik, misalkan kita dorong ke atas. Nah, seperti itu cara melengkungkannya. Di bagian sini bisa, misalkan di bagian sini bisa, misalkan di bagian sini kita tarik ke bawah. Nah, gitu ya. Oke, itu cara melengkungkan garis di Flash. Jadi tidak ada cara-cara khusus untuk kita melengkungkan garis. Misalkan dari objek primitif ini, rectangle tool ini, apakah bisa dilengkungkan? Kita coba. Kita pastikan punya garis tepi ya. Seandainya kalian menggambar kok tidak ada garis tepi seperti ini, loh ini kok tidak ada garis tepi, maka lihat di sini ya. Kalau seandainya statusnya di sini seperti gambar yang saya tunjukkan, ada warna putih terus ada garis silang diagonal merah seperti ini, maka ini tidak ada mode warna ya di garis tepinya. Jadi pastikan ada dulu. Seandainya tidak pakai garis tepi tidak masalah, ini masih bisa dimanipulasi ya, sama caranya. Tinggal didekatkan saja mouse-nya, misalkan kita klik tahan, misalkan kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, bisa ya. Misalkan ini kita klik tarik keluar. Nah, seperti itu ya. Ini juga. Kemudian ini juga. Oke ya, jadi seperti itu cara melengkungkan garis. Misalkan yang sudutnya ini bisa dipanjangkan. Oke. Jadi kan tadi melengkungkan garis. Kalau melengkungkan garis kita ambil tengahnya seperti ini. Lah seandainya yang kita ambil sudut seperti ini, maka lihat mouse-nya itu tidak berubah menjadi garis lengkung, tapi berubah menjadi garis siku ya. Garis siku. Semoga kalian lihat ini ya. Ini ada garis sikunya di bawahnya ekornya mouse-nya itu. Itu berarti kalian bisa menariknya tidak membentuk lengkungan tapi garis lurus. Kita coba ya, sudut ini saya tarik misalkan ke atas. Nah, seperti itu. Dia tidak melengkung tapi dia akan ikut bentuknya seperti itu ya. Beda kalau misalkan yang lengkung. Kalau yang lengkung ini karakternya dia akan merubah garis menjadi garis-garis lengkung seperti ini. Oke, misalkan ini saya hapus, kemudian saya buat kotak lagi. Nah, saya ambil garis yang sudutnya, tidak tengahnya, maka mouse-nya akan berubah menjadi garis lengkung. Coba saya klik. Nah, karakternya seperti itu. Kemudian yang bawah klik. Nah, jadinya seperti itu ya. Oke, paham? Nah, semoga kalian paham. Apabila sudah paham tentang bagaimana cara melengkungkan garis, sekarang bagaimana cara memotong objek di Adobe Flash ini. Oke, saya contohkan. Misalkan saya membuat sebuah lingkaran seperti ini. Kemudian di sini juga saya membuat lingkaran yang lebih kecil seperti ini. Nah, ketika kita menghubungkan dua lingkaran ini ya, misalkan lingkaran kecil ini saya letakkan bersinggungan dengan lingkaran besar seperti ini dalam satu layer, maka lingkaran kecil ini bisa memotong bagian yang beririsan dengan lingkaran besar seperti ini. Oke, saya contohkan.
lingkaran kecilnya saya pindahkan lagi ya. Saya pindahkan. Nah, kalian lihat di bagian lingkaran besar yang tadi ditempati oleh lingkaran kecil itu akan terpotong. Nah ya, mudah kan cara memotong di Corel, tidak serumit di software yang lain. Misalkan bagian lain yang ingin saya potong, maka tinggal saya blok lingkaran kecilnya, saya letakkan di mana, misalkan di sebelah sini. Nah, kemudian saya ambil lingkaran kecilnya. Oke, jadi seperti itu ya. Itu cara memotong objek di Adobe Flash. Nah, kemudian cara-cara yang berikutnya bagaimana? Ada lagi, misalkan saya gambar di sini ya. Kemudian saya gunakan selection. Nah, kemudian saya seleksi bagian-bagian tertentu. Misalkan lingkaran ini, objek lingkaran ini mau saya bagi menjadi 2. Ya, tinggal saya blok dari luar seperti ini, klik kiri, tahan, tarik ke bawah sampai melintasi separuh daripada lingkaran, kemudian saya lepas sehingga separuhnya ini terseleksi. Kemudian saya klik, saya tarik. Nah, maka akan menjadi 2 bagian yang terpisah. Misalkan saya bagi menjadi 1/4-nya, maka saya blok lagi, misalkan dari bawah sini ya, klik kiri, tahan, tarik sampai sini, saya lepas. Kemudian ini saya tarik ke bawah. Nah, jadinya seperti itu. Itu cara memotong objek di Adobe Flash. Ini bisa kita manipulasi lagi. Misalkan ini kita lenggungkan, kita lonjongkan ke atas sana, ini kita lonjongkan ke bagian sini, gitu ya. Tergantung nanti kita ingin membuat gambar apa. Oke ya, paham cara untuk memotong objek? Ingat ya, seperti itu caranya. Dan itu perlu kalian hati-hati, jangan sampai lupa ya. Karena apabila 2 objek yang kalian buat itu terletak dalam satu layer, maka ketika kalian tumpang tindihkan, objek yang di atas itu akan memotong objek yang di bawah. Seandainya kalian tidak menghendaki seperti itu, maka dari awal jangan lupa ya, selalu pisahkan objek pertama dengan objek yang kedua. Oke, seperti itu teman-teman ya. Sudah bisa melengkungkan garis, sudah bisa memanipulasi objek, sudah bisa memotong objek. Oke ya. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan intinya, bagaimana sih cara menggambar ya, teknik pembuatan gambar objek sederhana. Tadi tekniknya sudah bisa kan ya, menggambar, memanipulasi, itu adalah teknik-tekniknya. Sekarang kita membuat gambar objek sederhana menggunakan aplikasi 2D. Oke, saya adalah orang yang tidak bisa menggambar sebenarnya ya, tidak pandai menggambar, tidak punya bakat dalam menggambar. Beruntunglah bagi teman-teman yang memang punya bakat dalam seni menggambar. Mungkin ada yang senasib dengan saya, meskipun kita tidak punya bakat, kita tetap harus semangat untuk belajar membuat animasi ya. Jadi saya contohkan, ada namanya teknik tracing ya. Teknik tracing itu adalah teknik menjiplak. Jadi kita punya gambar, kemudian kita gambar ulang, itu namanya tracing. Oke ya, kita pakai yang seperti itu saja. Karena saya tidak punya sketsa gambar, saya tidak menyiapkan sketsa gambar yang saya buat. Sekarang akan saya carikan sebuah objek dari internet saja yang nanti akan kita gambar ulang. Kurang lebih tekniknya sama teman-teman ya. Jadi dalam pembuatan animasi itu tahap pertama itu ada namanya sketsa. Jadi gambar-gambar karakter, kemudian gambar latar atau background, itu semua digambar pakai pensil terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah jadi itu di scan pakai alat scanner namanya ya. Saya perlihatkan dulu. Nah, ini adalah scanner namanya. Ini digunakan untuk memindai gambar-gambar yang sudah digambar pakai tangan, gambar sketsa.
Ini ya. Nah, ini namanya gambar-gambar sketsa. Jadi sebelum dibuat di versi animasinya, maka animator itu biasanya menggambar di kertas, kemudian dia menggambarnya di komputer. Jadi di-scan dulu, kemudian digambar di komputer. Softwarenya macam-macam ya, bisa langsung digambar di Adobe Flash, kemudian ada lagi Adobe Photoshop, kemudian ada juga Corel, ada juga Adobe Illustrator ya. Masing-masing software itu punya kelebihannya sendiri-sendiri ya. Mana yang nyaman digunakan ya digunakan saja, tidak masalah. Oke ya, jadi ini namanya gambar sketsa. Dari sini, dari gambar sketsa seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam alat yang namanya scanner. Nah, sehingga nanti gambar ini berubah menjadi gambar digital. Ya, ditransfer menjadi gambar digital. Dari sini nanti di tracing namanya ya. Tracing. Oke ya, tulisannya seperti apa sih tracing itu? Tracing. Nah, ini ya, tracing gambar. Baik, nah kita coba cari karakter, kira-kira apa ya karakter yang kita gambar. Cari yang gampang-gampang dulu ya, untuk latihan. Misalkan saya menggambar karakter Among Us ini ya, kira-kira kena hak cipta nggak ya? Semoga enggak ya. Karena ini untuk kepentingan pendidikan saja, saya tidak ada tujuan untuk menjiplak karakternya ataupun tujuan-tujuan yang kurang baik. Baik, ini saya copy dulu, copy image, kemudian saya buka Adobe-nya, Adobe Flash-nya, kemudian saya paste. Nah, ini adalah gambar yang akan kita tracing karakter ini ya. Nah, langkah pertama, anggap saja ini gambar kalian ya. Misalkan ini adalah sketsa gambar kalian yang sudah kalian scan. Kemudian itu kalian masukkan ke Flash. Caranya dari sini ya. Itu tadi saya karena ngambilnya dari internet, itu saya klik kanan copy image, kemudian klik kanan paste di sini ya. Kalau misalkan kalian dari file apa namanya scan, caranya bukan seperti ini. Ini berarti saya download dulu. Saya new tab, kemudian ini saya klik kanan save image, saya letakkan di musik Among Us save. Nah, cara ngambilnya seperti ini. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus. Cara ngambilnya itu dari menu file. Kemudian ini ada import. Nah, import ini ada dua pilihan, import to stick atau import to library. Seandainya kalian import to stick, maka gambarnya akan langsung ditampilkan di lembar kerja. Kalau misalkan kalian pilihnya import to library, maka gambarnya akan tersimpan di dalam library sebelah sini. Ini ya, ini simbolnya seperti tumpukan buku. Ini diklik, nah ini namanya library. Tadi saya memasukkan satu gambar, maka di dalam library atau perpustakaannya dia menyimpan satu gambar yang tadi. Ini ya. Jadi ketika saya hapus di sini maka belum tentu itu hilang. Ya, untuk memunculkannya kembali tinggal kalian buka library. Nah, gambarnya masuk ke sini. Oke ya, saya contohkan file, tekan menu file, kemudian import. Ini import to library atau to stick. Ya, ingat kalau stick langsung di sini. Kalau library kalian tinggal buka sini kemudian tarik ke sini. Oke, saya demokan dulu import to library saja. Tunggu sampai terbuka. Nah, seperti ini. Tadi saya simpan di music. Nah, ini ada karakter yang tadi ya, Among Us. Saya open. Nah, lihat. Ini kalau library masuknya ke sini. Ya, untuk memunculkan di area kerja ya tinggal kita klik, tarik aja, klik kiri ya, klik kiri tahan, tarik ke tengah area kerja, lepaskan. Oke, seperti itu caranya. Oke ya. Ini kita tutup lagi supaya tidak menghalangi. Kita atur. Kemudian setelah gambar sketsa yang kalian punya ini sudah masuk di area kerja, tahap selanjutnya itu kalian buat layer 2.
Lihat ya, ini layer 1 untuk gambar ya, gambar asli. Kalian buat satu layer lagi di atasnya. Nah, disinilah kalian menggambar. Jadi ingat, jangan menggambar di layer 1, layer yang sama dengan gambar sketsanya. Jadi gambarnya harus di layer yang berbeda. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian langkah selanjutnya itu kita kunci. Layer 1 atau gambar asli itu kita kunci. Caranya bagaimana? Lihat ini ya, di sini ada gambar gembok ya, lock ya. Kita klik titik yang tengah ini, yang lurus lock ini ya. Kita klik seperti ini. Nah, itu terkunci. Nah, terkunci itu kalian tidak akan bisa memindah-mindah. Nanti kan ada kemungkinan kita menggambarnya itu menggeser-geser seperti ini. Nanti kalau sudah tergeser, nanti kita sulit untuk mengepaskannya lagi. Jadi untuk amannya itu kita kunci. Oke ya, sip. Kita lanjut. Cara menggambarnya ya kita klik dulu layer 2. Nah, terus kita pilih garisnya mau warna apa. Karena ini garisnya warna hitam, maka supaya nanti kelihatan saya warnai misalkan kuning. Seperti itu ya. Nah, terus kita aktifkan line. Kalian boleh menggunakan pensil, boleh menggunakan pen tool, terserah, boleh menggunakan brush atau line. Yang saya contohkan kali ini adalah line. Seperti ini ya, line, diklik aktifkan line-nya. Kemudian ini stroke. Stroke itu adalah ketebalan. Misalkan kita coba dulu, kira-kira sekian sudah cukup. Misalkan kurang tebal, silakan disetting di sini ya. Misalkan saya ganti menjadi 3. Coba 3. Nah, oke, 3 sekian. Kira-kira 3 cukup. Maka mulai kita gambar. Nah, seandainya sudut pandang kalian sulit, maka kalian bisa memperbesar tampilan ini dari menu zoom ini ya, tool zoom Z, ini enlarge, atau tombol cepatnya adalah CTRL dan plus di keyboard ya, kontrol ditahan, kemudian tekan tombol plus, seperti ini. Nah, kemudian untuk menggeser itu kalian boleh pakai hand tool ya, atau tekan dan tahan tombol spasi. Nah, sampai berubah menjadi gambar tangan. Tinggal kalian geser pakai klik kiri ke kanan atau ke kiri ya. Spasinya jangan dilepas. Oke, seperti itu ya. Kita perkecil sedikit, kira-kira sekian. Nah, saya aktifkan line toolnya. Kemudian saya mulai menggambar. Mulai menggambarnya dari mana? Ya terserah. Misalkan saya gambarnya dari ujung kaki yang sebelah sini, saya klik, saya tarik ke atas seperti ini. Nah, kemudian saya tarik ke sini. Kemudian saya tarik ke bawah seperti ini. Kemudian saya tarik ke sini. Ikuti saja garisnya ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya dengan teknik yang awal tadi, kita menggunakan selection ini, kita aktifkan. Kemudian kita lengkungkan. Kita lengkungkan bagian-bagian yang melengkung seperti ini. Oke, cukup mudah kan? Seperti ini. Oke ya. Kalau misalkan ini kurang ya berarti kita klik yang sudutnya. Oke ya. Dan ini kalau misalkan kurang besar, Ctrl plus, kita pakai spasi, tahan, geser. Oke ya, ini. Oke. Nah, kemudian ini kok ada sudut-sudut sikunya ya, terlihat masih menyudut. Nah, kita koreksi menggunakan subselection ini. Subselection diklik, kemudian kita klik yang sini. Nah, lihat ini ada poinnya ya. Kita klik poinnya, maka akan muncul garis yang arahnya ke atas dan ke bawah. Ini ya, ini tidak terlalu terlihat. Coba saya zoom, tekan spasi, geser ya, tahan. Nah, ini ada garisnya. Ini bisa kita tarik, kita carikan, kita setting sedemikian rupa sampai dia garis sikunya menjadi hilang. Seperti itu ya. Nah, yang bawah ini juga sama. Oke. Kira-kira cukup. Nah, yang ini juga kita setting. Oke. Ini masih terlihat miku. Oke ya, agak lumayan.
Kemudian yang bawah ini lupa tidak saya lengkungkan sedikit. Oke, ini boleh dikoreksi pakai sub selection ini tadi. Oke. Oke ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Kemudian yang belakang, nah yang ini kita buat seperti ini. Yang sebelah sini kita koreksi sedikit. Oke, kira-kira seperti itu. Yang bawah ini juga rupanya. Oke ya, kira-kira cukup. Nah, kemudian untuk bagian apa ini ya, mata atau penutup, ini kan seperti astronot ya, karakter Among Us ini. Ini adalah helmnya mungkin ya. Nah, untuk menggambar helmnya, ketika kalian menjumpai yang seperti ini, jangan kalian langsung menggambar seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Nah, kita gambar langsung. Ingat, gambar di layer yang sama itu akan memotong objek yang di bawahnya. Jangan lupa ya prinsip yang itu. Kita tadi sudah menggambar garis yang sebelah sini. Nah, berarti garis lurus yang ini itu ada di atasnya garis ini. Jadi ketika kita mencoba melakukan lengkungan di sini, ini sudah terpotong sebenarnya ya. Coba. Nah, perhatikan. Ini sudah terpotong. Harusnya ini kan ikut. Nah, karena ini garis yang sebelah sini itu sudah bersinggungan dengan garis yang vertikal ini, maka dia terpotong. Dia sudah menjadi dua bagian, bukan satu bagian lagi ya. Terus bagaimana caranya? Nah, caranya itu kalian tekan Ctrl G di keyboard ya. Ctrl G satu kali, kemudian Ctrl G lagi satu kali. Coba perhatikan, ini ada grup. Jadi Ctrl G, Ctrl G itu adalah membuat sebuah grup. Oke ya. Nah, dari sini kita gambar. Kalau sudah dalam grup ini tidak ada pengaruhnya dengan bagian-bagian lain yang ada di badan tadi. Oke, kita gambar pakai line seperti ini saja, simple. Nah, terus ini kita coba. Nah, kan tidak ada pengaruhnya seperti tadi. Kita koreksi. Juga. Oke, kira-kira seperti itu. Terus di sini ada seperti pantulan cahayanya. Kita buat seperti ini. Kemudian di sebelah sini nah ini juga ada ya, ini kita buat, kita persiskan saja seperti ini. Kemudian ini kita taruh sini, kita koreksi sebelah sini agak melengkung. Mana ya? Oke, seperti inilah, nggak apa-apa ya, berbeda sedikit, improvement, improvisasi. Oke, setelah itu bagaimana cara kembali ke yang awal tadi? Tinggal kita klik scene 1 ini ya, scene 1 tulisannya ya, bacanya scene 1 kita klik untuk keluar dari mode grup. Klik. Nah, ini sudah selesai. Tinggal kita rapikan. Misalkan ini ada bayangan. Kalian lihat yang ini warnanya cerah, kemudian yang bawah warnanya agak gelap. Itu juga perlu kita gambar. Jadi kita gambar ya. Gambar seperti ini. Ini juga ini ya, kita tarik ke sini. Kemudian ini kita tarik ke sini sedikit. Nah, gitu. Kemudian ini kita
benarkan yang sikunya ini. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Kemudian yang sebelah sini juga punya bayangan ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang tinggal pewarnaannya. Bagaimana cara mewarnai? Ingat ya, kemarin di video yang pertama sudah saya jelaskan bagaimana cara pengambilan warna. Sekarang kita praktekkan. Kita blok dulu garis yang atau line yang sudah kita buat, kita pisahkan, kita geser sedikit. Nah, ini adalah hasilnya penggambaran objek hasil tracing. Oke, nah sekarang kita warnai. Cara memberikan warna ya kita tinggal pakai paint bucket tool ini kan. Nah, misalkan ini warna merah. Masalahnya kan kita tidak tahu warna merah yang sama persis seperti gambar ini kodenya berapa gitu kan ya. Nah, jangan takut dan jangan lupa kemarin sudah saya jelaskan ada tools yang namanya eyedropper. Nah, ini kan eyedropper ini berfungsi untuk mengambil contoh warna dari gambar lain. Sekarang kita praktekkan ya. Kita klik dulu eyedroppernya, kita klik. Nah, kemudian kita ambil warna yang terang ini dulu, klik warna yang terang. Nah, kemudian kita timpakan saja ke sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga sama warna merah terang. Nah, kemudian warna merah yang agak gelap. Ya, kita klik eyedropper. Tombol cepatnya itu adalah I di keyboard ya. Kita klik warna merah yang gelap, kemudian kita taruh sini. Kemudian kita taruh sini. Oke ya. Kemudian matanya atau bagian wajahnya ini, bagaimana cara memberikannya? Ini tidak bisa langsung kita timpakan begitu saja. Kenapa? Ingat ya, tadi kita membuat bagian mukanya ini menjadi sebuah grup. Maka untuk memberikan warna di mode grup atau di objek yang kita buat grup, itu kita harus masuk dulu. Tidak bisa langsung seperti ini tadi. Ya, cara masuknya bagaimana ya? Tinggal kita klik atau double klik langsung ya, double klik, klik kiri. Nah, jadi kita masuk di grup lagi, baru kita warnai. Ya, cara ngambil warnanya sama, pakai eyedropper atau tekan I di keyboard, I. Nah, gitu ya. Klik, kemudian taruh sini, kemudian I, klik, taruh sini, I, klik, taruh sini. Oke, untuk keluar dari mode grup sama seperti tadi. Kita klik scene 1 kembali. Nah, oke. Ini adalah objek yang barusan kita buat, tinggal kita delete garis yang sebelah sini ya. Garis ini kita tidak perlu, kita del. Ini kita del. Nah, seperti itu. Kemudian garis tepinya diwarnai hitam. Bagaimana caranya? Ya kita blok dulu semuanya. Kita blok karakternya. Kemudian kita rubah warna kuning ini menjadi warna hitam. Ya, kita klik saja langsung di area warnanya. Kemudian kita klik warna hitam. Kemudian seandainya garisnya kurang tebal, maka kita pertebal. Ini 3, kita buat 5 misalkan. Kurang berapa ya? 8. Oke, 8. Kita klik di area bebas. Nah, kemudian matanya atau area wajahnya ini kok tidak berubah, sama seperti yang tadi ya. Karena ini dalam mode grup, untuk menggantinya maka kita masuk lagi, double klik lagi. Kita blok semuanya, kita ganti menjadi hitam. Kemudian stroke-nya, garis tepinya kita buat 8, enter. Tinggal kita hapus bagian-bagian yang tidak perlu, seperti ini kita delete. Kemudian yang ini juga kita delete. Tinggal diklik garis tepinya terus tekan delete gitu ya. Kemudian masuk lagi ke scene 1 kembali. Nah, kemudian yang ini juga kita hapus. Nah, oke. Jadi kan ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini kenapa kok tidak sama? Ya tadi karena kalau kita masuk ke, lihat ya warnanya ini. Kalau kita masuk ke grup, kita double klik. Nah, lihat warnanya sama kan? Karena di sini dalam mode grup itu seperti tergradasi sedikit. Seandainya pingin sama persis, bagaimana? Ya tinggal masuk ke scene 1, kita ambilnya dari sini, ya. Kita eyedroppernya kita klik, kita ambil dulu, klik. Nah, gitu warnanya tersimpan. Kita masuk ke sini. Kita pakai ini dulu ya. Kita klik.
Nah, kemudian kita pakai paint bucket, timpakan seperti itu. Ulangi lagi. Nah, kita ambil warnanya yang dalam ini, kemudian pakai selection tool, kita double klik, pakai paint bucket, kita timpakan. Seperti itu ya, agak ribet caranya, tapi tidak apa-apa, lama-lama juga terbiasa. Kalau ini sudah sama persis. Oke ya. Jadi yang sebelah sini adalah karakter aslinya, saya buka dulu kuncinya. Nah, ini saya geser. Kemudian yang ini adalah karakter yang barusan kita buat. Seandainya kita rubah-rubah warnanya, misalkan ini saya Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Yang ini saya warnai, yang ini ya. Yang ini saya warnai kuning. Kemudian ini kuning warna gelap, tinggal saya turunkan saja sedikit level kuningnya. Add, oke. Gitu ya. Ini juga sama. Kuning. Oke, nah sudah jadi karakter Among Us yang sudah kita tracing barusan. Jadi dari sini nanti kita bisa membuat animasi, membuat gerakan, dan lain-lain. Jadi seperti itu cara membuat membuat gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2D. Oke, bagaimana teman-teman? Kira-kira ada kesulitan dalam menggambar? Nah, semoga saja tidak ya, tinggal kita praktekkan, kita biasakan. Seperti biasa ya, seandainya ada pertanyaan atau hal-hal yang tidak kalian mengerti, silakan tanyakan di kolom komentar. Jangan sungkan untuk bertanya teman-teman ya. Oke, materi hari ini saya cukupkan sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.